ini dikosongi, nggak usah diisi nama, nggak usah diberi jam. Karena kalau diberi nama kemudian jamnya kosong itu juga akan invalid. Jadi biarkan kelas tersebut hanya terisi guru mapel. Untuk guru kelasnya silakan dikosongi saja pembelajarannya. Karena kalau tidak seperti itu juga tidak bisa sinkron. Boleh bisa kepala juga boleh. Silakan. Yang penting yang di dalam ini nggak usah diisi lebih namanya. Hanya diisikan yang di luar sebagai wali kelasnya saja untuk supaya bisa sinkron. Kemudian kalau yang kelebihan guru, nah itu silakan dikembalikan ke kebijakan lembaga masing-masing. Berarti kurang ya dia? Berarti gak iso. Kelebihan guru juga bisa. Enak sih kelebihan. Khawatirnya nanti kepala sekolahnya kebanyakan jam. Jadi lebih namanya tidak usah diberi jam untuk di dalam pembelajaran. Karena untuk kepala sekolah itu otomatis nyatanya kemarin ketika di pencairan bulan Januari arpo guru nerung cair itu kali ternyata kepala sekolah sudah langsung cair, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya kepala sekolah tanpa diberi jam pun otomatis akan valid dan cair di sendiri tahap 1. Kalau sudah terlanjur ya, tapi misalnya berarti kalau dipastikan aman dihapus apa enggak? bisa cair. Khawatirnya kan kalau kelebihan jam, tapi kalau ternyata, tapi jangan sampai diisi guru kelas. Mesti dari 40 pondok. Khawatirnya kan kelebihan jam. Kan dikhawatirkan ya. Angel. Muk 1, muk 2. Itu untuk pengaturan jam bagi yang lembaganya lembaga guru. Kalian kelebihan guru, nah itu kebijakan lembaga masing-masing. Karena pasti akan ada salah satu guru yang tidak cair karena dipaksakan pun tidak bisa cair. Kecuali hitung-hitungan gantian bulan Januari guru A, Februari guru B bisa karena SKTP-nya pun sekarang per bulan, berbeda dengan yang dulu per semester. Nah, jadi seperti yang tadi di awal disampaikan bahwa kenapa kita memilih untuk pertemuan operator itu tanggal 10 karena memang cut off data setiap tanggal 15 bulan berjalan. Jadi artinya ketika ada perubahan data harus disinkron sebelum tanggal 15 bulan tersebut. Karena tanggal 15 adalah cut off, kemudian tanggal 20 itu penentuan bisa cair atau tidaknya untuk tahap pertama. Jadi yang sudah sinkron sebelum tanggal 15 melihat dari bulan Januari kemarin semoga bisa cair pada tahap pertama seperti pada bulan Januari. Kemudian yang tidak kalah penting mengingatkan untuk P3K tahap 1, 2 ya, yang terima SK pertama bulan Februari supaya segera diinput yang berkalanya Februari. Jadi sekarang perubahan SK apapun segera diinput pada bulan sesuai TNT-nya. Berbeda dengan dulu, kalau dulu kita menunggu misalkan SK-nya Februari, kita menunggunya nanti setelah TW12 cair baru diinputkan bulan Juli. Nah sekarang tidak, inputkan sesuai dengan tanggal TNT-nya.
Kemudian untuk yang berkala bulan Maret, berarti inputnya nanti ketika paling cepat tanggal 1 Maret. Kalaupun di input sekarang pasti tidak akan bisa disimpan karena bulannya belum sampai bulan Maret. Jadi segera disinkron maksimal tanggal 15 pada bulan tersebut. Nah, bagi yang terlambat sinkron bagaimana? Apakah akan ada kurang bayar atau lebih bayar? Sampai hari ini belum ada info seperti itu. Mengenai kurang bayar lebih bayar, sampai hari ini dinas pun masih bingung karena setelah TPG itu langsung dari pusat ternyata ada beberapa guru yang penerimaannya tidak sesuai dengan gaji pokoknya. Nah, ini masih menjadi pertanyaan dan mungkin masih menjadi evaluasi mengapa hal seperti itu masih terjadi. Nah, yang kakean mungkin cek menangani. Nah, yang kurang pasti akan protes. Seperti kemarin ketika pencairan kekurangan bulan Desember 2025 itu ternyata juga berbeda-beda. Enek sing pas, enek sing kurang, enek sing kakean setik, enek sing kakean akeh. Dan sampai hari ini juga tidak ada tindak lanjutnya. Tanya ke dinas pun juga tidak punya jawaban karena ketika ditanyakan ke pusat sepertinya jawabannya juga kurang bisa diterima. Jadi yang penting tugas kita sebagai operator pastikan bahwa SK yang diinput terutama mengenai gaji sesuai dengan bulan berjalan. Jadi nanti ketika mungkin nanti ada kekurangan pembayaran, kita punya bukti bahwa kita sudah input sesuai dengan SK. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, jangan lupa supaya jenengan aman jagani misal ada protes terkait jam, terkait SK dan sebagainya. Nah, lebih amannya jenengan downloadkan profil PTK. Di misal ini profil guru ini misalnya. Nah, ini jenengan download, diberikan kemudian dibagikan ke masing-masing guru. Antisipasi kalau mungkin ada kekurangan bayarnya, ini bisa dijadikan bukti bahwa dengan inputnya sudah sesuai. Dan supaya juga diminta untuk dicek oleh masing-masing sehingga ketika terjadi sesuatu jenengan tidak disalahkan. Nanti di sini muncul tanggal terakhir perubahan kapan, kemudian, nah semua datanya lengkap, termasuk jumlah jam mengajar. Karena menurut saya Bapak Ibu guru di sekolah kita itu dapodik dianggap sukses ketika TPG lancar. Jadi apa dengan kaliannya kurang isinya, yang penting jam Pak Mikur TPG cair jadi aman. Jadi pastikan ini silakan dicetak, dibagikan ke Bapak Ibu guru masing-masing di bagian jaringan. Setelah sinkron dicetakkan. Lebih amannya dicetak tiap bulan
supaya dicek sehingga ini bisa dijadikan bukti bahwa isian kita sudah selesai. Kemudian selanjutnya mengenai link-link penting yang mungkin ada kendala yang harus tetap bisa kita akses, yaitu yang pertama SP data dik. Nah, karena semua data baik itu akun sekolah kemudian akun bapak ibu guru kita mengolahnya di SP data dik. Nanti kalau ada lembaga yang kesulitan tidak bisa mengakses SP data diknya, silakan nanti supaya melaporkan ke grup. Nanti kita cari solusinya. Kemudian selain SP data dik, PTK data dik. Nah ini SP data dik, PTK data dik, kemudian Perpal BD. Ini supaya dipastikan ini semua bisa diakses. Jika ada kendala, silakan nanti diinventarisir, kita carikan solusinya. Kemudian ada Perpal PTK, Perpal PD dan yang lain di sini ada. Kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah penting lagi, ini yang terakhir, hati-hati terhadap link-link yang belum dipastikan kebenarannya. Nah, jangan mudah mengklik link apapun yang belum dipastikan keamanannya. Yang pasti aman yaitu link dengan akhiran .go.id. Nah, kalau link seperti itu pasti itu adalah link resmi dari pemerintah. Selain link yang menggunakan domain .go.id, supaya berhati-hati karena baru saja terjadi di Sawahan, ada bapak guru Sawahan sana, mungkin istrinya dari Lampung. Nah itu karena ini sedang rame-ramenya Kortek, dikirimi link untuk pelaporan pajak. Kemudian entah itu HP-nya bisa dihack, akhirnya rekeningnya amblas. Baru saja terjadi di Pakut, istrinya Bu kabar Bu Indah ya, baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu. Berapa juta? Janji TPG terakhir kalau susah gaji 5 juta. di sekitar 5 jutaan. Di rekening Jatim 16. Jadi betul-betul hati-hati jika menerima link ataupun simulasi paket, undangan manten dan sebagainya. Kemudian link-link yang belakangnya bukan .go.id, jangan tergesa-gesa untuk mengklik itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Apa ya? Menyampaikan sedikit pesan titipan dari Bapak Pengawas tadi supaya mengingatkan terkait TKA. Ini tadi ya, karena ada titipan dari Pak Pri menyambung dari infonya Pak Mega di grup TKA juga, supaya dicek betul-betul data anak-anak di web TKA-nya. Ini semua juga yang mengenai TKA. Karena tadi pas awal di grupnya TKA saya sendiri mencoba dengan Mbak Nobi untuk finalisasi, infonya harus difinalisasi, ternyata harus ada DNS dulu dan DNS-nya sudah dikirim di grup TKA, jadi nanti silakan dicetak, ditandatangan kepala sekolah, di scan kemudian untuk
diupload. Itu saja lebih yang